Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Akmal. Di sini saya akan menganalisis sebuah kasus tentang seorang pengusaha peternak ayam. Di sini ada 7 kasus. Yang pertama-tama mari kita bahas kasus yang pertama, yaitu Joni hendak memperbesar usaha ternak ayamnya dengan mendirikan 2 kandang baru dengan kapasitas masing-masing kandang mampu menampung 5.000 ayam. Biaya pendirian 2 kandang beserta segala kelebihannya sekitar 500 juta. Kasus pertama, karena terkendala modal, Joni pergi ke kantor salah satu lembaga keuangan untuk mengajukan pinjaman karena kantor lembaga keuangan tersebut berada pada jalur yang macet. Joni memilih menggunakan transportasi online saja agar tidak lelah, apalagi Joni berpikir akan menggunakan layanan finansial teknologi misalnya OVO atau GoPay dengan harapan memperoleh diskon 90%. Yang pertama, kita akan membahas tentang riba. Pada kasus ini tidak ada indikasi bahwa ada pembayaran bunga atau tambahan atas pinjaman yang diminta oleh Joni. Joni tidak ada unsur riba dalam transaksi ini. Yang kedua, gahar, yaitu ketidakpastian. Joni mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan tanpa mengetahui secara pasti apakah permohonannya akan disetujui atau tidak. Namun bukanlah gahar dalam konteks transaksi keuangan karena tidak kepastian tentang hasil suatu transaksi tidak selalu dianggap sebagai gahar dalam hukum Islam, sehingga tidak dianggap sebagai transaksi yang mengandung unsur gahar karena baru ingin meminjam, belum ada akadnya. Terus maisir judi, tidak ada indikasi bahwa ada unsur perjudian dalam kasus ini. Terus penganiayaan, seperti kita lihat tidak ada unsur penganiayaan pada kasus yang pertama ini. Terus yang kelima, jual beli maksiat, tidak ada indikasi bahwa transaksi tersebut melibatkan jual beli barang atau jasa, yaitu dengan prinsip-prinsip melanggar moral atau agama. Pada kasus kedua, yaitu sampailah saatnya lembaga keuangan yang Joni pilih bersedia memberikan pinjaman hanya sebesar 300 juta dengan masa cicilan selama 5 tahun plus bunga 13%. Joni bersedia dan harus menyicil mulai bulan depan. Jika terlambat mencicil, Joni menyetujui adanya denda keterlambatan sebesar 75.000 per harinya. Yaitu kasus ini mengandung riba. Dalam kasus ini terdapat bunga yang dikenakan pada pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan Joni sebesar 13%. Bunga adalah salah satu bentuk riba yang dilarang dalam Islam, oleh karena itu transaksi ini mengandung unsur riba. Yang kedua, gahar, ketidakpastian. Tidak ada unsur ketidakpastian pada yang signifikan dalam transaksi ini. Terus yang ketiga yaitu maisir judi. Tidak ada indikasi bahwa perjudian, yaitu pihak yang dirugikan atau diuntungkan dari kasus ini. Terus penganiayaan, tidak ada unsur penganiayaan dalam kasus yang kedua ini. Terus jual beli maksiat, tidak ada indikasi bahwa transaksi ini melibatkan jual beli barang atau jasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan agama. Kasus yang ketiga, karena butuh 500 juta, 200 juta kekurangan Joni usahakan dengan meminjam uang kepada rekan bisnisnya yaitu Andi. Andi hanya bersedia meminjamkan 100 juta dengan syarat tanah Joni seluas 2 hektar digadaikan dan Andi minta harus diizinkan menggunakan lahan tersebut untuk bertani. Joni setuju dan mulai mencicil setiap bulannya selama 3 tahun kepada Andi tanpa bunga. Karena Andi tidak menetapkan bunga, Joni setiap bulannya memberikan hadiah 10 ekor ayam kepada Andi sebagai rasa terima kasih. Riba, dalam kasus ini yang diberikan oleh Andi kepada Joni tidak mengandung unsur riba karena pada kasus ketiga ini Andi tidak menetapkan bunga kepada Joni setiap bulannya. Terus ketidakpastian, dan pada kasus ini tidak terdapat ketidakpastian karena semua transaksi ini kedua belah pihak saling mengetahui persis jumlah pinjaman yang diajukan dan syarat-syaratnya disepakati dengan Andi dan Joni sesuai dengan akad pada awal mulanya. Terus maisir judi, tidak ada unsur judi pada kasus ketiga ini. Terus penganiayaan, seperti kita lihat pada kasus ketiga ini tidak terdapat penganiayaan antara kedua belah pihak dan kedua belah pihak pun saling sepakat sesuai akad pada pertemuan pertama. Terus jual beli maksiat, sepertinya kita lihat transaksi ini tidak ada maksiat, kedua belah pihak tidak saling dirugikan dan menyetujui pada akad pertama, jadi tidak ada jual beli maksiat dan sesuai tentang moral dan agama Islam.
Kasus keempat, 100 juta sisanya Joni coba usahakan dengan salah satu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tersebut bersedia berinvestasi 100 juta kepada Joni dengan mekanisme bagi hasil tanpa bunga. Agar terhindar dari riba, mekanisme bagi hasil yang disyaratkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut yaitu yang pertama, modal 100 juta diinvestasikan harus dijamin kembali paling lambat 3 tahun meskipun Joni ternyata merugi atau bangkrut sekalipun. Yang kedua, setiap bulannya Joni harus memberikan bagi hasil sebesar 10% dari 100 juta. 10% kali 100 juta yaitu lembaga tersebut diinvestasikan kepada Joni. Jadi persen dan bulan depan Joni mulai memberikan bagi hasil. Dalam kasus ini, transaksi dengan lembaga keuangan syariah tidak melibatkan bunga karena lembaga bersedia menginvestasikan tanpa bunga sehingga tidak ada unsur riba dalam transaksi ini. Karena ini dengan lembaga keuangan syariah. Yang kedua yaitu ketidakpastian. Meskipun ada ketidakpastian tentang hasil investasi dan kemungkinan kerugian bagi lembaga keuangan syariah, ketidakpastian tersebut sudah diakomodasi dengan mekanisme bagi hasil yang disepakati Joni dan lembaga peminjam yaitu keuangan syariah tersebut. Jadi Joni mengetahui secara jelas tentang syarat-syarat investasi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu tidak ada ketidakpastian dan signifikan terhadap transaksi ini. Yang ketiga, maisir atau judi. Tidak ada unsur judi pada kasus keempat ini karena peminjam ini adalah lembaga keuangan syariah yang pastinya tidak ada unsur judi dan sesuai dengan syariat Islam. Terus ya jual beli maksiat. Tidak ada unsur jual beli maksiat karena ini transaksinya Joni antara pihak lembaga keuangan syariah. Kasus kelima, karena bulan depan Joni mulai mencicil kepada 3 pihak, Joni berpikir untuk meningkatkan penghasilannya. Joni berhasil menjaring 10 peternak ayam skala kecil untuk difasilitasi berupa bibit ayam, bahkan vitamin dan lain. Namun Joni mensyaratkan 10 peternak itu harus menjual hasil ayamnya hanya kepada Joni. 10 peternak tersebut setuju. Riba. Dalam kasus ini tidak ada unsur riba karena antara Joni dan peternak yang tidak ada unsur bunga. Terus ketidakpastian. Tidak ada ketidakpastian yang signifikan terlibat dalam transaksi ini selain mungkin ketidakpastian tentang hasil usaha masing-masing. Namun bukan ketidakpastian yang dikategorikan sebagai gahor dalam konteks transaksi ini. Terus maisir judi. Tidak ada unsur perjudian atau maisir dalam kasus ini. Penjualan hasil ayam kepada Joni oleh kepada 10 peternak adalah bagian dari kesepakatan bisnis yang mereka buat. Seperti kita lihat, 10 peternak itu harus menjual hasil ayamnya kepada Joni dan 10 peternak tersebut setuju sesuai dengan akad sebelumnya. Terus yang keempat, transaksi ini tidak melibatkan penganiayaan. Tidak ada unsur penganiayaan pada kasus kelima ini dan semua peternak dan Joni pun setuju sesuai dengan akad pertamanya. Jual beli maksiat. Mana transaksi ini pun tidak ada jual beli maksiat karena 10 peternak itu setuju sesuai dengan akad pertama dan tidak ada paksaan kepada peternak tersebut. Tidak ada unsur maksiat dan penganiayaan. Kasus ke-6, Joni juga memperluas usahanya dengan cara membeli ikan lele dari para peternak dengan cara membeli lele tersebut per kolam. Joni tidak membelinya dengan menimbang atau menghitung per ekor dengan alasan agar proses cepat dan transaksi jadi lebih simpel. Yang pertama, riba. Dalam kasus ke-6 ini tidak ada unsur riba karena tidak melibatkan bunga dalam pembayaran dan transaksinya. Yang kedua itu gahor, ketidakpastian. Pada kasus ke-6 ini terdapat gahor, yaitu karena Joni tidak membelinya dengan menimbang atau menghitung per ekor dengan alasan agar proses cepat dan transaksi jadi lebih simpel. Jadi pada jumlah dan timbangan dalam satu kolam itu tidak ada kepastian terhadap jumlah ikan lelenya dan berat bobot dalam satu kolam ikan lele tersebut. Misalnya satu kolam tersebut terdapat 10.000 lele dan masing-masing berat lele rata-ratanya sebesar setengah kilo karena tidak ada kepastian. Terus maisir judi, tidak ada unsur judi dalam kasus ke-6 ini karena pembeli ikan secara grosir pada peternak adalah bagian dari proses bisnis yang biasa dilakukan. Terus penganiayaan, tidak ada unsur paksaan dan penganiayaan terhadap kasus ke-6 ini
karena pembeli dan nilai berkurang melalui kesepakatan bisnis yang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Terus jual beli maksud transaksi ini juga tidak melibatkan jual beli barang atau jasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan agama Islam. Terus kasus yang terakhir yaitu kasus ketujuh. Untuk mengamankan bisnis ayamnya, Joni mengasuransikan bisnis ayamnya agar terlindungi dari risiko yang tidak diinginkan. Kita lihat pada kasus ketujuh ini yaitu mengasuransikan riba bunga. Transaksi asuransi tidak melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga, oleh karena itu tidak ada unsur riba dalam transaksi ini. Gahor, ketidakpastian. Segala bentuk asuransi berdasarkan prinsip Islam itu terdapat ketidakpastian. Gahor, karena risiko yang akan terjadi di masa depan itu tidak akan kita ketahui karena tidak ada kepastian. Apakah usaha kita akan segini omset segini, apakah sesuai dengan asuransinya, itu tidak ada kepastian. Terus maisir judi, yaitu transaksi asuransi yang melibatkan judi. Seperti kita lihat ini tidak ada unsur perjudian, yaitu yang keempat yaitu dahar, penganiayaan. Transaksi asuransi tidak melibatkan penganiayaan terhadap kedua belah pihak karena konteksnya Joni mengasuransikan bisnisnya. Terus jual beli maksiat. Asuransi adalah praktek yang sah dan umum dalam dunia bisnis untuk melindungi aset dan investasi risiko kerugian. Selama tujuan asuransi adalah untuk melindungi aset yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau agama, maka transaksi ini tidak dianggap sebagai jual beli maksiat. Sekian, terima kasih.